Pemirsa, Presiden Jokowi menyebut 70% pasien positif COVID-19 di Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 hingga 11 Mei kemarin, jumlah pasien positif di Pulau Jawa totalnya mencapai 9.985 orang. Sementara jumlah total nasional berada di angka 14.265. Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa 80% pasien COVID-19 yang meninggal juga berada di Pulau Jawa yang angkanya mencapai 814 orang. Sementara total kematian secara nasional berada di angka 991 orang. Karenanya Presiden meminta agar penanganan COVID-19 di Pulau Jawa harus betul-betul dilakukan secara efektif, terutama dalam waktu 2 minggu mendatang. Ya pemirsa, untuk memperbincangkan terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra. Mas Hermawan. Selamat sore Mbak Eliza. Mas Hermawan, ini kalau kita lihat terkait dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, ini berdasarkan data dari gugus tugas pun 70% dari total keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia ini sebagian besar di Pulau Jawa. Nah, Anda melihat mengapa Pulau Jawa begitu besar, hampir 70% ini penduduknya begitu terdampak dari COVID-19 ini? Ya, pertama kasus dimulai pertama kali di Pulau Jawa juga dengan kasus nomor 1, nomor 2 kalau kita masih ingat tanggal 2 Maret 2020 dimulai dari Depok, kemudian merambah ke DKI dan DKI merambah Jabodetabek, akhirnya jadilah Jabodetabek menjadi epicentrum. Sebagai ibu kota tentu DKI menjadi pusat lalu lintas tenaga kerja, kemudian juga infrastruktur dimulai dari sini, dan tentu DKI sebagai sebuah kota yang ada di Pulau Jawa, pada akhirnya kepadatan penduduk Jawa yang mencakup 40% penduduk Indonesia menyebabkan faktor risiko itu wajar terjadi. Yang kedua, di Pulau Jawa ini juga kerapatan daerah antar kabupaten kota juga dengan topografi, geografi yang aksesibilitasnya bisa dari wilayah mana saja, banyak pintu keluar masuk menyebabkan Jawa memang menjadi pulau yang pasti secara proporsional akan berdampak serius terhadap COVID-19. Yang ketiga juga karena di Pulau Jawa ini penerapan PSBB tidak serentak satu sama lain antar daerah, antar wilayah, juga menyebabkan percepatan terjadinya transmisi, bahkan local transmission memungkinkan terjadi untuk Pulau Jawa. Jadi wajar moda transportasi darat, laut, udara, antar daerah, provinsi di Pulau Jawa menyebabkan risikonya menjadi lebih cepat dan masif di Pulau Jawa ini, Mbak Eliza. Nah, Mas Hermawan, tadi kalau Anda katakan terkait dengan PSBB yang tidak serentak, ini kan juga menurut Anda bahwa memang apakah saat ini PSBB di seluruh Jawa saat ini sudah benar-benar urgent, harus dilakukan serentak karena mengingat masih ada yang belum atau baru sebagian? Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya menurut kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat bahkan sejak sebulan yang lalu ketika kasus sudah mulai terjadi di seluruh provinsi dan bahkan contoh ya, di Jawa Timur kota Surabaya menjadi epicentrumnya, di Jawa Tengah kota Semarang, di Jawa Barat kota Bandung, dan bahkan Jabodetabek untuk wilayah Jakarta dan Banten itu sudah terjadi sejak sebulan yang lalu, kasusnya sudah sangat tinggi, masing-masing daerah sudah lebih dari 300 kasus. Nah sekarang malah udah terjadi ribuan kasus, bahkan di DKI sendiri udah lebih dari 4.000 kasus. Jadi hal ini memang seharusnya dilakukan secara serentak. Nah untuk itulah PSBB sendiri, karena bentuk intervensi PSBB ini bentuk intervensi longgar, harus dilakukan dengan cara serentak supaya satu daerah dengan daerah lain itu walaupun masih ada orang yang dibolehkan untuk beraktivitas, tetapi dengan adanya kedisiplinan dan juga penegakan oleh pemerintah di masing-masing daerah menyebabkan terjadi pelambatan kasus untuk COVID-19, pada akhirnya pelayanan kesehatan bisa mendahului dan penanganannya lebih cepat daripada laju penularan COVID-19. Itu yang diharapkan. Tetapi dengan suasana sekarang ini kita belum juga menerapkan PSBB ini secara serentak, bahkan cenderung dilonggarkan. Kami sangat khawatir kita memiliki momentum menjadi lebih terlambat lagi dalam pengendalian COVID-19 ini, Mbak Elisa. Nah ini dia, dikala kita memang mengharapkan bahwa PSBB ini dilakukan serentak agar menekan terkait dengan penyebaran COVID-19, tapi di satu sisi kita lihat terkait dengan wacana pelonggaran PSBB untuk relaksasi, terutama terkait dikatakan dengan upaya untuk mencegah tidak terjadinya PHK massal, ini kan nampaknya jadi apa ya,
simalakama seperti itu, atau seperti apa Anda melihat ya? Ini bentuk keseriusan atau seperti apa? Ya, pemerintah kita mungkin harus berpikir kembali ya, karena terlalu gegabah kalau kita melonggarkan PSBB saat ini. Memang semua kita ini berdampak secara ekonomi. Kami berpikir tidak ada industri ataupun sektor di bidang tenaga kerjaan yang merasa diuntungkan dengan adanya COVID-19. Semuanya berdampak. Jadi kita semua ini butuh kesabaran dan daya tahan menghadapi COVID-19. Kalau saja pemerintah, kemudian masyarakat, dan stakeholder bersabar mengambil momentum ini sekitar 2 minggu ke depan, tetapi sembari kita menerapkan PSBB, nah insya Allah kita akan bisa melewati ini dengan baik dan cepat. Tetapi kalau pendekatan kita parsial, bahkan ada pelonggaran di satu sisi mudik dilarang, tetapi moda transportasi dibuka, ini malah mengganggu akal sehat dan juga penanganan kita terhadap COVID-19 ini, Mbak Eliza. Nah, untuk itu perlu kiranya kita jangan sampai upaya dan pengorbanan yang sudah kita lakukan, sekarang udah bulan ketiga semenjak COVID pertama kali di Indonesia ini, malah menjadi sia-sia dan percuma ketika kita belum bersabar seutuhnya untuk betul-betul memastikan ada penanganan yang optimal dan pelambatan kasus karena PSBB yang serentak. Jadi kami menghimbau agar PSBB ini ditingkatkan kualitasnya sekaligus diperluas cakupannya, begitu Mbak Eliza. Oke, nah tadi kalau agar upaya-upaya yang sudah dilakukan ini tidak sia-sia, lalu apa yang harus segera dilakukan ini guna lebih menekan angka penularan COVID-19 di Pulau Jawa ini, karena kita lihat bahwa Presiden juga mengharapkan bahwa ini harus hati-hati terkait dengan relaksasi tadi untuk pelonggaran PSBB, bahkan juga ini kan diharapkan bahwa harus betul-betul ditekankan terkait dengan PSBB supaya 2 minggu ke depan ini Presiden bisa melihat adanya bisa dikatakan data baru terkait dengan Pulau Jawa. Kita mengapresiasi terhadap kehendak dan kemauan Presiden ya. Kita salut dengan Presiden yang terus memantau dan mengevaluasi. Tapi di satu sisi kita menyayangkan instrumen-instrumen pemerintah yang lain yang tidak bekerja secara terbatu dan kohesif ya. Jadi pertama yang menjadi PR adalah koordinasi dan juga harmonisasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini wajib dilakukan. Jangan lupa bahwa PSBB ini berangkat dari kemauan inisiatif pemerintah daerah. Jadi kabupaten, kota, dan juga provinsi harus menginisiasi. Tempo hari Jawa Barat sudah melakukan itu, tetapi karena tidak serentak antar wilayah dan provinsi juga menyebabkan tidak terlampau efektif. Maka itu antar daerah, antar wilayah ini, bupati, wali kota, dan gubernur harus betul-betul berkomunikasi agar ada momentum penyerentakan ya, serentaklah pelaksanaan PSBB ini. Yang kedua adalah harmonisasi dan sinkronisasi antar pemerintah pusat. Jangan sampai antar satu kementerian dengan kementerian yang lain, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan gugus tugas, ini berbeda satu sama lain memahami dan melihat kondisi penanganan COVID-19 ini. Nah, ini menjadi penting. Pendekatan yang ketiga adalah penguatan kapasitas. Presiden juga sudah menyampaikan agar target 10.000 minimal pemeriksaan spesimen RT-PCR itu bisa dilakukan agar daya jangkau dan daya deteksi kita kasus kesakitan di Indonesia khususnya di Jawa ini betul-betul terukur. Nah sekarang ini kan tidak bisa kita mengukur seberapa jauh kasus oleh karena kapasitas kita terutama pemeriksaan RT-PCR baru sekitar 4.000. Kalau pemeriksaan kita spesimen 4.000 itu boleh jadi di lapangan kenaikannya tidak akan lebih dari 750 kasus per hari yang bisa diumumkan. Padahal local transmission sudah hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Oke, baik Mas Hermawan, kita akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami Mas Hermawan, dan pemirsa Prime Time akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.